Halo sob, kali ini kita akan bahas. Sebelum ada GPS, bagaimana pilot melihat arah saat terbang di malam hari? Lalu, bagaimana para pilot menerbangkan pesawat sebelum ada GPS dan radar? Bagaimana cara pilot melihat jalan saat menerbangkan pesawat di malam hari dan kenapa para pilot tidak tersesat saat menerbangkan pesawat? Pasti banyak yang belum tahu kan? Langsung aja yuk kita simak ke videonya. Kita cari tahu bersama. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Cara pilot melihat jalan saat menerbangkan pesawat di malam hari. Saat orang berkendara di darat menggunakan mobil atau sepeda motor, pasti pengemudi masih bisa melihat jalanan dan pemandangan yang ada di depannya. Lalu bagaimana mengemudi di pesawat? Apa masih bisa melihat jalan di udara atau di atas awan? Berbeda dengan pilot, mereka tidak benar-benar melihat jalan yang dilalui di udara. Bahkan, pesawat lebih sering melintas di atas wilayah perairan atau lautan, pasti gelap sekali ya pemandangannya di sana. Dan kenapa pesawat itu tidak tersesat? Tapi kalian jangan pada khawatir, ternyata rupanya, para pilot punya sebuah jaringan rahasia, atau alat khusus. Teknik yang digunakan untuk navigasi di udara akan tergantung pada apakah pesawat tersebut terbang di bawah Peraturan Penerbangan Visual VFR atau Aturan Penerbangan Instrumen IFR. Dalam kasus terakhir, pilot akan menavigasi secara eksklusif menggunakan instrumen dan radio alat bantu navigasi seperti beacon, atau seperti yang diarahkan bawah kendali radar oleh kontrol lalu lintas udara. Semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi untuk sistem navigasi mulai dari informasi tentang arah dan ketinggian pesawat. Pengecekan terhadap instrumen sistem navigasi harus seteliti dan seketat mungkin. Dengan adanya teknologi GPS atau Global Positioning System yang canggih, sistem penerbangan dan jalur pesawat bisa terkoordinasi dengan baik. Para pilot bisa melihat dan mengikutinya melalui monitor yang ada di kokpit pesawat terbang. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Lalu, bagaimana para pilot menerbangkan pesawat sebelum ada GPS dan radar? Alat transportasi pesawat terbang sudah ada sejak zaman awal abad ke-20, namun teknologinya belum secanggih sekarang. Ternyata pada tahun 1920 para pilot menerbangkan pesawat dengan manual tanpa bantuan GPS dan radar. Amerika Serikat melalui Departemen Penerbangannya, US Postal Service menemukan cara navigasi sendiri, yaitu tanda panah raksasa yang dibuat dari beton. Tanda panah tersebut mengarah pada landasan udara. Kesulitan pilot untuk menemukan titik landasan menjadi hal utama yang mendasari dibuatnya tanda panah raksasa tersebut, apalagi ketika cuaca buruk dan menghalangi pandangan para pilot biasanya sangat kesulitan menemukan landasan. Pada tahun 1923, Kongres menyetujui pembangunan jaringan beacon untuk membuat rute navigasi dalam hujan atau gelap. Beacon ini terdiri dari panah beton besar, dicat kuning cerah. Anak panah tersebut terlihat dari ketinggian 10.000 meter. Jaringan beacon atau anak panah raksasa membentang dari New York ke San Francisco. Sayangnya, sistem navigasi ini tidak berumur panjang.
Hanya 3 tahun setelah proyek ini dijalankan kemudian dinonaktifkan dengan ditemukannya teknologi radar dan radio, tetapi pada saat itu panah navigasi raksasa tersebut masih sering digunakan oleh pesawat-pesawat lama pada saat itu. Hingga kini anak panah tersebut sebagian masih ada dan membentang dengan rute 4.230 km, dengan 13 titik landasan, dari Samudera Atlantik ke Samudera Pasifik, dan sampai saat ini terus diupayakan untuk melestarikan beton tersebut sebagai bagian dari sejarah penerbangan di Amerika Serikat. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami apabila kalian suka dengan videonya, kasih like dan bagikan ke teman-teman kalian, see you in the next video. I think I'm falling for you.